Halo Sobat Veggie, kembali lagi ke Vegetarian Kitchen nih. Jadi hari ini lagi-lagi aku nggak ditemenin sama Chef Jason, tapi aku ditemenin sama Yusuf. Halo Sobat Veggie, halo Nafa. Halo Yusuf. Nah jadi Yusuf ini adalah Top 12 Vegetarian Chef Indonesia season pertama. Wah, ini bahannya udah banyak banget nih Yusuf. Iya, Nov. Jadi Yusuf mau masak apa hari ini? Jadi hari ini aku mau bikin yang manis-manis, yang dingin-dingin, Nov. Wah. Mumpung hari ini kan lagi panas banget nih, Nov. Betul banget. Aku mau bikin kelapa tart hari ini. Pasti udah nggak asing banget kan? ya. Wah, jangan-jangan ini makanan asal daerah kamu ya? Bener. Aku dari Manado, ini dari Manado juga, Nov. Wow, Iya. keren banget. Aku nggak sabar banget sih buat nyobain. Nah, karena kamu udah bikin yang manis-manis, aku mau bikin yang asin-asin. Wih, asik banget. Bikin apa, Nov? Aku hari ini mau bikin baked sushi cup. Baked sushi cup. Betul. Sushi. Sushi kita bikin bentuk yang berbeda. Wah, inovasi baru nih, Nov ya. Iya, oke. Langsung aja ya kita buat. Oke. Yuk kita siapin alat-alatnya. Oke, sekarang peralatan udah siap. Sekarang step pertama kita mau panasin susunya. Oke, jadi ini mau bikin apanya dulu nih? Nah, sekarang kita mau bikin custard kelapa dulu, Nov. Sekarang kita mau panasin susunya. Oke, sambil nunggu susunya panas, kita mau campurin kuning telur, maizena, tepung terigu, dan juga gula, Nov. Nah, Oke. mungkin Nova boleh bantu campurin, Nov? Boleh? Ya. Kuning telur dulu ya? Iya. Tepung maizena. Ada tepung terigu juga ya ini ya? Iya. Dan yang terakhir ada gula pasir. Ini semua ya? Semua. Oke. Jadi kita Berarti mau selanjutnya gimana nih? kita mau kocok, Nov, sampai rata menggunakan balon whisk. Oke, aku bantu ya. Ya. Untuk susunya itu nanti panasnya simmer atau sampai boil? Sampai simmer aja. Nah, sekarang kita mau campurin susunya sedikit ke dalam kuning telurnya, supaya kuning telurnya ini enggak bergerinjil, Nov. Betul. Nah, teknik ini namanya tempering. Oke. Jadi kita mau menyamakan suhu kedua bahannya. Dan biar nggak kaget ya kuning telurnya, biar jadi nggak kuning telurnya matang. nggak kaget. Karena kan suhu susu ini juga panas ya. Ya. Jadi kita mau campur dulu sampai semuanya rata, nggak ada menggerinjil. Setelah tercampur rata, kita mau tuang kembali ke dalam pan, Nov. Oke. Ya. Aku bantu Mau ya. bantu? Oke. Oke, setelah ini kita mau masak lagi sampai adonan ini mengental. Nah, masaknya pelan-pelan aja, Nov. Nggak perlu pakai api yang besar. Oke. Nah, Yusuf, kamu kan masuk ke VCI season pertama ya? Betul. Nah, menurut kamu apa yang membuat kamu bisa masuk ke top 12 nih? Jadi waktu audisi, aku bikin orange tofu. Oh, Jadi orange tofu itu sebenarnya recreate dari makanan orange chicken biasanya. Tapi ayamnya aku ganti dengan tahu. Wow, menarik banget ya. Iya. Ini dia udah makin kental, Nov. Kita boleh masukin bahan lain. Pertama kita masukin kelapa mudanya. Oke. Kita mau masukin kismisnya, tapi sedikit aja. Kita sisain buat garnish. Kemudian kacang almond. Apa sih yang identik dari kelapa tart ini kalau boleh tahu? Kelapa tart ini sebenarnya identik itu sama kelapanya, Nov. Oke. Jadi biasa orang-orang Manado itu suka pakai kelapa itu banyak, Nov. Oh, Iya. oke. Nah, terakhir kita masukin butter, Nov. Nah, hari ini aku pakai unsalted butter supaya nanti hasil airnya itu lebih mengkilap Oke. dan sedikit lebih gurih juga. Dan gunanya butter dimasukin di akhir ini juga bisa mengemulsify Yes. si custardnya ini ya. Tuh. Supaya nanti butternya nggak split. Nah, terakhir setelah butter kita mau masukin ram essence sedikit aja dan juga perisa vanila.
Oke, ini custard kelapanya udah jadi. Sekarang kita mau taruh dalam loyang dan kita sisihkan. Oke, sekarang kita mau tuang ke loyang, Nov. Oke, Apa boleh bantu ya. pegang? Ini penting banget dituang pas lagi panas hangat Iya. gini ya, karena kalau misalnya udah dingin, dia akan ngeset. Iya, dari kepleset dan akan susah dituang ke loyang. Oke, boleh diratain, Nov. Setelah ini kita mau dinginin dulu, setelah itu kita mau bikin merengnya. Oke, jadi kita sekarang mau buat yang namanya mereng. Jadi mereng itu, Nov, ada campuran dari putih telur dan gula pasir yang dikocok hingga mengembang. Oke. Itu, jadi bahannya cuma 2 nih, Nov. Nah, tapi putih telur di sini harus fresh ya? Iya, harus fresh dan nggak boleh ada kuning telurnya yang masuk dalam, Nov. Oh iya, karena bisa bikin nggak mengembang Iya, ya putih telurnya. betul. Nah, jadi kita mau langsung masukin putih telurnya. Nah, kemudian gula pasirnya, tapi setengah dulu aja, Nov. Oh, berarti ini akan dimasukkan bertahap ya? Yes. Kemudian kita mau kocok menggunakan hand mixer. Nah, kalau udah sedikit mengembang begini, kita mau masukin gula semua. Semua? Ya. Oke, Nov. Nah, ini udah jadi nih. Ini udah hard pick namanya, udah cukup kaku untuk kita pep nanti. Oke, ini sudah. Sekarang kita mau pindahin dia ke piping bagnya. Oke, sekarang mereng kita udah jadi. Kita mau masukin ke dalam piping bagnya. Mau dibantu? Boleh, Nov. Pegangin ya. Sekarang kita bisa ikat. Ini berarti nanti akan sebagai toppingnya ya? Yes. Yusuf? Untuk topping di atas lapar tartnya. Oke. Oke, sekarang kita mau ambil lapar tart kita dan kita mulai dekorasi. Oke, sekarang bahan-bahan buat kita plating udah kita siapin semua, udah ada kelapa tartnya. Sekarang kita mau dekorasi menggunakan mereng yang tadi kita buat. Oke, sekarang kita mau bakar sedikit menggunakan blowtorch. Oke, cukup. Kemudian terakhir kita mau garnish. Sebenarnya ini asli pakai kacang kenari, Nov. Oh, kacang kenari ya? Iya, tapi bisa juga dipakai kacang almond. Terakhir kita mau dusting sama kayu manis bubuk. Oke, cinnamon powder ini juga yang memberikan aroma identik ya? Yes, betul. Ketika dimakan itu keterlaluan enak, Nov. Oke, ini udah jadi clapper tart ala vegetarian kitchen. Nah, kembali lagi ke Vegetarian Kitchen. Kita masuk ke menu kedua nih, Yusuf. Iya. Jadi di sini kita bakalan masak tadi sushi baked cups ya. Iya. Nah, sekarang di sini kita akan menggunakan beras Jepang nih. Kita Beras akan Jepang masak ya, nasinya dulu. Nah, untuk beras Jepang di sini untuk perbandingan airnya itu 1:1,5. Jadi 1 beras Jepang, airnya 1,5. Nah, kalau misalnya sobat veggie di rumah nggak punya beras Jepang, bisa juga menggunakan beras biasa yang dicampur dengan beras ketan.
Nah, untuk perbandingannya sendiri nih Yusuf, biasa tuh 1:3. 1:3. Satu beras ketan, nah 3-nya itu beras biasa. Jadi bisa juga nih sebagai pengganti beras Jepang. Jadi nggak harus pakai beras Jepang ya? Betul, karena kan beras Jepang tuh identik dengan pulen ya. Iya, betul. Nah, ini berasnya kita cuci dulu ya Yusuf. Oke. Di sini kita udah siapin juga airnya. Oke, ini aku tiriskan dulu ya airnya. Oke, Nov. Nah, ini berasnya udah aku cuci nih, Yusuf. Udah cuci ya, Nov? Betul. Jadi langsung aja kita masak ya. Oke. Nah, terus ini tahunya buat apa, Nov? Nah, ini tahunya nanti mau kita masak, Yusuf. Oke, jadi kita siapin dulu alat-alatnya. Oke, kita akan potong-potong tahunya dulu di sini. Nah, ini kita menggunakan firm tofu nih. From tofu. Betul. Sebenarnya tahu yang digunakan boleh Chinese tofu, itu juga boleh. Asal jangan tahu yang berwarna kuning nih. Oke. Iya, karena nanti jadinya kayak gorengan ya. Iya. Itu tahu putih ya? Betul. Nah, ini kita menggunakan firm tofu. Ini kita akan potong kecil-kecil aja. Oke, jadi dipotong dadu kecil begini nih, Yusuf. Karena kan nanti ini akan jadi untuk topping sushinya nih. Topping sushinya ya? Betul. Oke, sudah semua. Sekarang kita akan memasak tahunya nih. Tahunya. Oke, di sini kita panaskan minyaknya. Nggak usah terlalu banyak. Oke, kita panaskan dulu minyaknya. Oke, nah Yusuf, ini udah golden brown banget ya warnanya. Udah kecoklatan ya semua ya? Betul, jadi nggak perlu banyak minyak, kita juga bisa mengambil warna si goldennya ini nih dari tahunya. Udah agak crispy ya, no? Betul, jadi sekarang kita langsung angkat aja. Oke, kita akan lanjut lagi, tapi kita akan panaskan dulu minyaknya, setelah itu baru kita masukkan tahunya. Nah, ini tahunya udah matang semua, akan kita angkat dulu. Nah, karena tahunya sudah siap, sekarang kita akan membuat sausnya. Kita siapin dulu bahan-bahannya. Nah, oke, karena bahannya semua udah siap nih, sekarang kita akan membuat sausnya dulu nih. Sausnya. Iya. Pakai apa aja, Nov? Di sini ada saus mayonnaise, ada saus tomat juga, kita akan campurkan. Dan di sini ada kecap asin. Dan yang terakhir ada gula. Kita aduk rata. Oke, nah kan di sini kita menggunakan saus tomat nih, Yusuf. Betul. Kalau misalnya sobat veggie juga mau menambahkan rasa sedikit pedas, itu juga bisa ditambahkan menggunakan saus sambal. Saus sambal. Iya, itu bisa juga. Nah, selanjutnya karena sausnya udah siap, kita akan mencampurkan nasinya nih. Kita akan memberi rasa nasinya di sini. Kan nasinya udah matang juga. Kita tambahkan rice vinegar di sini. Rice vinegar. Betul. Oke, kita aduk rata. Itu ini rice vinegar ya, bukan cuka dapur yang biasa ya? Betul. Bisa juga pakai cuka apel. Karena biasanya kalau di Jepang itu identik kita menggunakan cuka nih kalau misalnya untuk sushi ya. Jadi lebih disarankan menggunakan cuka apel atau cuka nasi, itu boleh, cuka beras. Nah, sebenarnya bisa juga kalau misalnya sobat veggie mau menambahkan rasa di nasinya juga boleh ditambahkan garam, gula, atau kaldu jamur, itu juga boleh banget.
Oke, nasinya udah tercampur rata nih Yusuf. Sekarang sisa norinya. Nah, norinya ini akan kita gunting, kita bagi kurang lebih bagi 4. Nah, nanti karena kita akan menggunakan loyang cupcakes, jadi bisa disesuaikan nih Sobat Veggie. Oke. Ini kita akan gunting dulu norinya. Oke, nah norinya udah. Nasinya kita akan taruh di atas norinya. Oke. Nah, mungkin Yusuf juga bisa sambil bantu aku nanti ya. Boleh. Oke, aku kasih contoh dulu. Nasi seberapa banyak, Nov? Kira-kira aja, kurang lebih 1 sendok makan. Nah, kalau udah, sekarang kita akan masukkan ke dalam loyangnya. Nah, ini loyangnya sudah diolesi oleh minyak, Yusuf. Jadi biar nanti nggak lengket juga di dalamnya ya. Ini kan kita masukkan. Nanti kita akan bentuk dia seperti cupcakes. Oke, kita akan ulang sampai habis. Aku bantu ya, Nov? Boleh. Nah, yang terakhir nih. Simpel ya, Yusuf cara bikinnya juga. Banget ya. Nggak harus digulung-gulung kayak sushi biasa ya, Nov? Betul. Jadi buat Sobat Veggie yang kan ngegulung sushi itu cukup tricky ya. Cukup sulit ya. Betul. Nah, ini cara simpelnya bisa juga nih. Oke, ini kita masukkan aja. Oke, sekarang sushi cups-nya udah siap nih. Sekarang kita bikin toppingnya nih, Yusuf. Oke. Dari tahu dan saus yang udah kita buat tadi. Jadi ini kita masukin aja semuanya. Oke. Dan kita masukkan sausnya secukupnya. Ini sesuai selera aja. Tinggal dicampur ya, Nov, berarti? Betul. Nah, ini kita aduk rata. Oke, ini sudah tercampur rata ya. Sekarang kita letakkan dia di atas nasinya nih, Yusuf. Ya. Kita masukkan secukupnya. Oke, sekarang kita akan panggang di oven suhu 180 derajat kurang lebih sekitar 3-5 menit. Oke, ini sushinya udah mateng nih. Udah jadi ya, Nov? Wangi nggak? Wangi banget. Wangi banget ya sausnya ya. Oke, sekarang kita akan langsung plating. Nah, selanjutnya kita tambahkan nih daun bawang, potongan daun bawang, betul, biar semakin cantik. Kita kasih juga, ini ada biji-bijian sangrai. Bijian putih ya? Betul. Dan kita tambahkan juga biar semakin berwarna nih, yang berwarna hitam. Oke. Bake sushi cup ala Vegetarian Kitchen udah jadi. Nah, kira kita icip-icip nih, Yusuf. Udah jadi nih semua, Nov ya. Betul banget. Ya, langsung aja yuk kita icip.
Apa dulu nih yang pertama nih? Yang asin dulu kali ya. Asin dulu ya. Yes. Oke, kita beri piringnya. Thank you. Ini. Nah, kita coba bake sushi cups nih. Nasinya pulen banget ya. Ya. Dan sausnya itu tuh benar-benar cocok banget sama sushi. Iya. Nasinya juga ada asam-asam sedikit. Ya. Betul, dari vinegar tadi ya. Betul. Enak banget nih. Dan ini tahunya juga nambahin tekstur banget pas Bener. digigit tuh jadi kayak ada crunchy-nya tersendiri. Nah, karena bake sushi-nya udah, sekarang kita cobain punya Yusuf ya. Yes. Oke, ini piringnya. Thank you. Nah, ini udah aku masukin ke chiller tadi Nov sekitar 2-3 jam supaya lebih dingin, jadi lebih enak waktu dimakan. Wah, enak banget nih ya, cocok jadi Oke. buat dessert banget nih. Yes, gitu. Jadi kita langsung cobain ya. Yuk, udah penasaran banget nih aku, karena wanginya udah enak banget ya. Yes. Kita coba ya, Sobat Veggie. Wangi kelapa banget nih. Lembut banget ya. Kelapanya juga segar banget nih. Iya. Dan nggak gitu manis banget yang bikin enak Iya. banget. Nah, Sobat Veggie, kedua menu sudah kami bagikan di episode kali ini. Betul banget, pastinya enak-enak dan Sobat Veggie harus recook nih di rumah. Terima kasih ya Sobat Veggie sudah menyaksikan Vegetarian Kitchen. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram dan YouTube @vegetariankitchen.tv dan saksikan juga konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform Dai Plus. Saya Nova, Saya Yusuf. dan nantikan resep-resep berikutnya. Dadah! Bye-bye!